Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai otoriter, intimidasi, dan permisif dalam manajemen kelas. Yang pertama ada pengertian pendekatan otoriter. Nah, pendekatan otoriter di sini adalah suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Nah, dalam peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin di dalam kelas. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini, yang dimaksud dengan faktor kedisiplinan adalah kekuatan utama untuk dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Nah, oleh karena itu, guru perlu menekankan betapa pentingnya peserta didik untuk menaati peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, berbagai peraturan ini itu ibaratnya adalah sebuah kata penguasa yang dimana artinya itu sangat wajib untuk ditaati. Nah, di sini pendekatan otoriter juga menawarkan 5 strategi yang dapat diterapkan dalam manajemen kelas. Yang pertama ada menciptakan dan menegakkan peraturan dalam kegiatan kelas. Nah, yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang menggariskan pembatasan-pembatasan dengan memberitahukan kepada peserta didik apa yang diharapkan dan mengapa hal tersebut diperlukan. Nah, dengan demikian, kegiatan menciptakan dan menegakkan peraturan adalah proses mendefinisikan dengan jelas dan spesifik harapan guru mengenai perilaku peserta didik di dalam kelas. Yang kedua ada memberikan perintah, pengarahan, dan pesan. Nah, yang dimaksud di sini adalah strategi cara guru dalam mengendalikan perilaku peserta didik agar peserta didik melakukan sesuatu yang diinginkan guru. Yang perintah, pengarahan, dan pesan yang disampaikan dan dinyatakan dengan jelas dan mudah dipahami adalah suatu cara yang sesuai dan sempurna dalam mengendalikan perilaku peserta didik. Nah, yang ketiga itu ada menggunakan teguran ramah adalah strategi manajemen kelas yang digunakan untuk memarahi peserta didik yang berperilaku tidak sesuai. Nah, yang melanggar peraturan dengan cara lemah lembut, para pengajar strategi ini direkomendasikan bahwa teguran ramah adalah strategi yang efektif untuk mengembalikan peserta didik dari perilaku menyimpang yang ringan kepada perilaku yang diharapkan. Nah, yang keempat ada memberitahukan dan bukan membunuh. Yang dimaksud di sini adalah menggunakan pengendalian dengan mendekati adalah tindakan guru bergerak mendekati peserta didik yang dilibatkannya berperilaku menyimpang atau cenderung menyimpang. Nah, strategi ini memaksudkan untuk mencegah berkembangnya situasi yang mengacaukan atau yang mempunyai kemungkinan mengacaukan. Nah, yang kelima ini ada menggunakan pemisahan dan pengucilan dan juga penasparan dan penahanan adalah strategi guru dalam merespon perilaku menyimpang peserta didik yang tingkat penyimpangannya itu sudah cukup berat. Nah, strategi tersebut itu cukup efektif menanggulangi perilaku menyimpang yang kadarnya berat dari peserta didik. Dan bahkan strategi ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang bersifat menghukum. Nah, yang kedua ada pendekatan intimidasi. Ancaman melalui pendekatan ini, pengelola kelas juga diartikan sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa, tetapi dilakukan melalui ancaman seperti melarang, menyindir, memaksa, dan mengejek. Nah, ancaman di sini sepatutnya itu tidak dilakukan sesering mungkin dan hanya diterapkan manakala kondisi kelas sudah benar-benar tidak dapat dikendalikan selama guru masih mampu melakukan pendekatan lain di luar ancaman. Nah, maka akan lebih baik jika pendekatan dengan ancaman ini ditanggungkan. Namun satu hal yang harus diingat oleh guru adalah pendekatan ancaman ini harus dilakukan dalam taraf kewajaran dan diusahakan untuk tidak melukai perasaan peserta didik. Nah, guru mungkin perlu memberi ancaman seperti penangguhan nilai, pemberian tugas tambahan, serta memberikan tugas-tugas lainnya yang sifatnya itu dapat mendidik bagi peserta didik. Nah, ancaman dalam bentuk intimidasi yang berlebihan seperti mengejek, membanding-bandingkan, memukul, atau memaksa itu sebaiknya difikirkan ulang sebelum diterapkan pada peserta didik, sebab ancaman seperti itulah yang sangat mungkin yang dapat melukai perasaan peserta didik tersebut dan dapat menyebabkan mereka semakin bertindak represif di dalam kelas.
Nah, sindiran halus juga dapat dilakukan oleh guru terhadap peserta didik yang kurang memastikan aturan pendekatan intimidasi, berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Teguran keras adalah perintah verbal. Yang dimaksud perintah verbal adalah perintah verbal yang keras yang diberikan pada situasi tertentu dengan maksud untuk segera menghentikan perilaku siswa yang penyimpangannya itu sudah cukup berat. Misal, guru memergoki dua peserta didik berkelahi. Nah, kemudian guru berteriak berhenti dengan harapan adalah mendengar suara guru kedua peserta didik, mungkin itu akan berhenti berkelahi. Nah, kehadiran guru itu membuat mereka takut karena mereka membayangkan akan memperoleh hukuman yang sangat berat. Dengan demikian, pendekatan intimidasi ini hanya baik untuk menghentikan perbuatan yang telah mereka perbuat dengan berat. Nah, apabila perbuatan salah satu itu selesai atau berhenti, maka tindakan intimidasi ini tidak akan seproduktif strategi lain. Nah, selanjutnya ada pendekatan permisif. Pendekatan permisif di sini adalah kebebasan. Melalui pendekatan ini, pengelola kelas diartikan sebagai proses untuk membantu siswa merasa bebas dalam mengajarkan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru ini adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan siswa selama hal itu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. Nah, telah disepakati juga terkadang peserta didik tidak nyaman apabila ada seorang guru yang perlu atau overprotective sehingga peserta didik itu tidak leluasa melakukan eksperimennya. Nah, jika memberikan tugas kepada peserta didik untuk meneruskan beberapa pengalaman, maka berilah mereka kebebasan untuk menceritakan apa saja yang mereka tuliskan. Jangan membuat ketentuan-ketentuan yang terlalu ketat, karenanya dapat mengekang kebebasan peserta didik tersebut untuk mengembangkan imajinasinya dan kreativitasnya. Pendekatan primitif sedikit penganjurannya. Pendekatan ini kurang menyadari bahwa sekolah dan kelas adalah sistem sosial yang memiliki pranata sosial. Nah, dalam sistem sosial, para anggotanya dalam hal ini peserta didik menyandang hak dan kewajiban mereka dapat diharapkan bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban dan diterima oleh semua pihak. Nah, perbuatan yang bebas tanpa batas akan memperluas dan mengancam hak-hak orang lain. Disarankan agar guru dapat memberikan kesempatan kepada para peserta didik melakukan urusan sendiri apabila hal itu berguna. Nah, urusan itu seperti para peserta didik memperoleh kesepakatan secara psikologis, memikul risiko yang aman. Nah, dalam mengatur kegiatan sekolah sesuai cakupannya, mengembangkan kemampuan memimpin diri sendiri. Nah, dan tanggung jawab sendiri. Dengan demikian, guru itu harus dapat menemukan cara untuk memberikan kebebasan sebesar mungkin kepada peserta didik tersebut di satu sisi. Di sisi lain itu tetap dapat mengendalikan kebebasan itu dengan penuh tanggung jawab. Nah, pendekatan ini jelas juga tidak sesuai dengan filosofi dan tujuan pendidik di Indonesia. Pendekatan ini dapat menghasilkan anak didik yang serba tidak mematuhi aturan-aturan, norma, dan nilai-nilai budaya dan agama, baik itu di lingkungan rumah, di tetangga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini penuh dan kaya serta menjunjung tinggi aturan-aturan, norma, dan nilai serta tata krama. Nah, baik yang bersifat religius maupun yang bersifat budaya dan adat istiadat. Nah, pendekatan ini secara esensial bertentangan dengan makna kata pengelolaan itu sendiri. Di dalam mana terkandung unsur-unsur pengaturan, kebebasan memang merupakan sesuatu yang harus dihormati dan ditaati dan diperhatikan. Tetapi kebebasan yang mengarah kepada kebebasan tanpa batas itu akan dapat menciptakan masyarakat yang serba bebas, yang disebut juga sebagai permisif sosial, yang jelas tidak dapat diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, oleh karena itu, pengertian kebebasan ini di dalam konteks proses belajar itu hendaknya dimaknakan sebagai kebebasan positif, yaitu kebebasan mengembangkan potensi
potensi-potensi positif peserta didik yang ada dalam diri anak didik tersebut. Nah, dalam pencapaian tujuan-tujuan intrososial yang dimaksud itu adalah tujuan-tujuan introduksi sosial. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah pengelolaan kelas merupakan pengaturan terhadap kelas yang dilakukan oleh seorang guru agar kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan dengan optimal. Nah, sehingga tujuan dari pembelajaran yang telah ditentukan itu dapat tercapai dengan baik. Nah, adapun pendekatan otoriter ini lebih menekankan pada kekuasaan seorang guru dalam mengelola dan sikap keras guru dalam menegakkan kedisiplinan. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah pengelolaan kelas merupakan pengaturan terhadap kelas yang dilakukan oleh seorang guru agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan optimal sehingga tujuan dari pembelajaran yang telah ditentukan itu dapat tercapai dengan baik. Nah, adapun pendekatan otoriter ini lebih menekankan pada kekuasaan seorang guru dalam mengelola dan sikap keras guru dalam menegakkan kedisiplinannya di dalam kelas. Nah, pendekatan intimidasi merupakan bentuk pendekatan guru dengan teguran verbal berupa sindiran, ejekan, dan teguran dan lain-lain. Namun setiap pendekatan ini memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Maka dalam penggunaannya ini harus dipertimbangkan pendekatannya berdasarkan kebutuhan pada situasi tertentu. Nah, sedangkan pendekatan permisif itu merupakan proses untuk membantu siswa merasa bebas dalam mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Nah, itulah kesimpulan dari materi kedua. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.